pertarungan antara Xiao Fan dan Su Yizhou. Di babak pertama, hanya ada 5 pertarungan. Akan tetapi, kekuatan setiap peserta sangat mengesankan. Saat ini, wajah Long Xiaotian yang ada di pinggir arena menjadi suram. Dia selalu menganggap dirinya sebagai seorang jenius dari keluarga Long, tapi dia tidak menyangka bahwa dia berada jauh di belakang mereka semua. Kekuatan kultivasinya berada pada tahap kedua dari dunia Qi. Jika dia tidak terluka oleh Xiao Fan dan tidak menderita efek samping yang disebabkan oleh penggunaan eliksir api ungu, dia pasti sudah mencapai tahap ketiga dari dunia Qi. Bahkan jika dia mencapai tahap ketiga di dunia Qi, dia tetap tidak cukup kuat untuk dibandingkan dengan murid-murid dari keluarga lain. Setelah beristirahat selama 1 jam, undian berikutnya pun dimulai. Aturan putaran kedua adalah akan ada 2 pertarungan, sementara 1 orang sisanya tidak akan bertanding dan langsung masuk ke final. Patriark keluarga Murong berdiri di atas panggung, melihat sekeliling dan mulai mengambil undian. Murongfu, Xiexing. Dalam pertempuran pertama babak kedua, lawannya adalah Murongfu, bukan Xiao Fan. Wajah Xiexing menjadi serius. Murongfu diakui sebagai yang terkuat di kompetisi ini. Sebelum kedua belah pihak berjalan ke dalam arena pertarungan, kemudian patriark keluarga Murong pergi meninggalkan 2 orang peserta itu. Kompetisi dimulai. Perhatian semua orang tertuju pada mereka berdua. Mereka tahu betapa kuatnya Murongfu. Kekuatan kultivasi Xiexing berada di tahap kelima di dunia Qi dan penampilannya di pertarungan tadi lumayan. Xiexing telah menyaksikan seluruh pertarungan Murongfu, jadi dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Dia tidak terburu-buru untuk mendekati Murongfu dan menjaga jaraknya dengan Murongfu. Jadi, jika Murongfu ingin menyerangnya, itu akan memakan waktu. Xiexing sangat pintar. Xiao Fan memberikan pendapat yang sangat tepat. Lagi pula, jika Xiexing tiba-tiba memperlambat serangan seperti yang Deng Kaifeng lakukan di pertarungan sebelumnya, dia akan menjadi boneka Targer. Namun, sepertinya Murongfu sama sekali tidak peduli. Dia hanya menatap Xia Ashing dengan tenang dan senyum ganas terukir di wajahnya. Xiexing merasa tidak nyaman dengan tatapan Murongfu. Dia mengeluarkan sebuah rune spiritual dari dalam tas dan mulai melantunkan mantra. Kemudian dia segera melemparkan rune tersebut ke arah Fu. Rune itu adalah rune api dan guntur. Seru seseorang, bahkan Xiao Fan pun terkejut. Rune api dan guntur hanya bisa disuling oleh seorang ahli rune yang kekuatan kultivasinya setidaknya berada di dunia maha kuasa. Harganya mahal, senilai 10 batu spiritual. Selain itu, rune juga menggunakan banyak energi. Selain itu, kekuatan rune api dan guntur adalah yang terburuk. Kerusakan yang ditimbulkannya mirip dengan kekuatan kultivasi tahap kelima dunia Qi. Akan tetapi, rune tersebut juga menggunakan kekuatan spiritual pengguna untuk mengaktifkan rune api dan guntur. Jadi, itu hanya buang-buang uang dan hanya sedikit orang yang dapat menggunakannya. Xiexing melemparkan lebih dari 10 keping rune api dan guntur ke Murongfu yang setara dengan lebih dari 10 pukulan kultivator di tahap kelima dunia Qi. Cara terbaik bagi Xiexing untuk menghadapi Murongfu adalah dengan menggunakan rune ini. Dia tidak punya cara lain untuk menyerang, selain menjaga jarak. Hanya rune yang ada di dalam tasnya ini yang dapat dia gunakan. Dia berencana untuk menggunakannya jika kekuatan spiritualnya habis saat di dalam pertarungan, tapi tidak dia sangka akan menggunakannya di saat seperti ini. Keterampilan kultivasi yang ada di bawah dunia eliksir hitam tidak dapat menggunakan kekuatan yang sebenarnya. Seseorang dapat mengancam kultivator yang kekuatan kultivasinya lebih rendah. Serangan ini seperti tinju angin dan gelombang udara. Akan tetapi, itu tidak akan begitu berguna untuk kultivator di tahap yang sama dengannya. Murongfu terlihat tenang. Di bawah serangan lebih dari 10 keping rune api dan guntur, dia tidak panik dan mengeluarkan tempurung kura-kura seukuran telapak tangan dari dalam tas. Semua penonton terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Murongfu bergumam dan melafalkan formula. Tempurung kura-kura langsung membesar dan berada di hadapannya. Saat itu, lebih dari 10 keping rune api dan guntur ada di depan Murongfu, tapi mereka semua rune itu diblokir oleh tempurung kura-kura itu. Duar! Rune api dan guntur meledak di tempurung kura-kura dan gelombang udaranya menyebar keluar dari panggung. Semua orang memandang Fu yang tidak bergerak sama sekali dan semua kerusakan yang disebabkan oleh rune diblokir oleh tempurung kura-kura. Harta karun tingkat apa tempurung kura-kura ini? Semua orang juga berpikir demikian. Para patriark tampak serius, hanya patriark keluarga Murong yang memiliki senyum tipis di wajahnya. Patriark keluarga Xie bertanya dengan dingin. Murong, apa dengan harta karun sihir di tingkat ini curang? Patriark keluarga Murong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, jangan marah. Tempurung kura-kura ini bukan dari keluarga Murong kami. Apa? Harta itu bukan dari keluarga Murong. Siapa yang bisa mendapatkan harta karun seperti itu? Harta karun ajaib ini setidaknya ada di peringkat menengah di tingkat hitam atau bahkan peringkat atas di tingkat hitam. Perkataan patriark keluarga Xie mengejutkan semua orang di sekitarnya. Bahkan Xiao Fan pun terkejut. Cangkang itu setidaknya adalah sebuah harta ajaib dari peringkat menengah di tingkat hitam. Bahkan belati kirin keluarga Long dan pedang kabut putih keluarga Wang ada di peringkat rendah di tingkat hitam. Ya, itu bukan dari keluarga Murong. Patriark keluarga Murong menjelaskan sambil tersenyum. Tetua negara awan ungu yang memberikannya kepada Murongfu. Bahkan, burung spiritual guntur merah diberikan kepada keluarga Murong karenanya. Apa? Kali ini, semua orang yang ada di sana terkejut. Orang yang dikatakan patriark keluarga Murong dihargai oleh tetua negara awan ungu ternyata adalah Murongfu. Tiba-tiba, semua wajah para patriark menjadi pucat pasi dan patriark keluarga Xie marah. Tapi dia tidak bisa mengatakan apapun. Dia berani melawan keluarga Murong, tapi dia tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk melawan negara awan ungu yang sangat kuat. Patriark keluarga Murong melihat sekeliling dan merasa sangat puas dengan ekspresi orang-orang di sekitarnya. Ekspresi ini yang dia inginkan, memberitahu semua orang bahwa keluarga Murong adalah yang terkuat. Di atas panggung, wajah Xiexing terlihat sedih.
Dia tidak memiliki jurus andalan untuk digunakan dan jika dia harus melanjutkan pertarungannya, dia hanya dapat bertarung jarak dekat. Jadi, dia mengambil keputusan dan berlari menyerang, bertekad untuk berjuang hidup dan mati melawan Murong Fu. Namun, dia terlalu banyak berpikir. Ketika dia mendekati Murong Fu, kesalahan Deng Kaifeng terulang lagi. Gerakannya menjadi lambat dan tumpul. Dalam sekejap, kerumunan meledak. Bukan hanya Murong Fu, tapi karena dia telah bergabung dengan negara awan ungu dan dihargai oleh para tetua di sana. Murong Fu berjalan keluar arena dengan wajah yang santai. Dia tersenyum dan mengangguk kepada Xiao Fan dan yang lainnya ketika dia datang kepada mereka. Pada saat ini, bahkan Xiao Fan merasa tidak nyaman. Kekuatan Murong Fu memang mencurigakan. Babak selanjutnya adalah pertarungan antara Xiao Fan dan Su Yizhou. Patriark keluarga Murong berkata, "Hang Xixuan, kamu tidak bertanding dan langsung masuk final." Kali ini giliran Xiao Fan yang bertarung dengan Su Yizhou yang selama ini selalu memusuhi dirinya. Xiao Fan tahu kalau kebencian Su Yizhou itu pasti karena Ming. Keduanya naik ke atas panggung dan mereka berdua saling memandang, kemudian patriark keluarga Murong pergi. "Xiao Fan, akhirnya aku bertemu denganmu. Aku berjanji pada saudaraku untuk membalaskan dendamnya." Aura di sekelilingnya tiba-tiba berubah dan tanah di sekitarnya bergetar. "Ternyata memang karena dia. Ayo, biar aku lihat apakah kamu cukup kuat untuk melakukannya." Bab 39, Tombak Naga Melingkar, pertarungan yang sengit. Su Yizhou adalah kakak kandung Su Ming. Ketika Su Yizhou tahu bahwa adiknya telah dihajar dengan sangat menyedihkan oleh Xiao Fan, dia menjadi marah. Dia sangat membenci Xiao Fan dan berencana untuk membalaskan dendam adiknya suatu hari nanti, tapi dia tidak menyangka bahwa Xiao Fan akan berjuang untuk keluarga Long. Hal ini memberinya kesempatan untuk balas dendam. Mulai! Dengan tombak panjang di tangannya, kekuatan kultivasi Su Yizhou yang ada di tahap kelima di dunia Qi pun meledak dan dia berlari menuju Xiao Fan. Dia tidak seperti Chen Shi yang lemah itu dan dia sangat yakin kalau dia bisa mengalahkan Xiao Fan dalam sekejap. Tombak naga melingkar dari keluarga Su. Begitu Su Yizhou mengeluarkan tombaknya, seseorang mengenali bahwa itu adalah senjata peringkat rendah di tingkat hitam keluarga Su. Patriark keluarga Long tampak pucat dan sangat menyesal. Meskipun telah kehilangan belati kirin, sebenarnya keluarga Long masih memiliki senjata tingkat hitam yang selalu dia gunakan. Jika dia mengetahui ini lebih awal, dia akan mengeluarkan senjata tingkat hitam itu dan memberikannya kepada Xiao Fan untuk pertarungan ini. Sebenarnya, dia tidak pernah mengira jika Xiao Fan akan menjadi sangat luar biasa. Lagi pula, para murid yang dikirim oleh keluarga besar ini semuanya jenius. Namun, dari kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Fan saat mengalahkan Shi, dia terkejut melihat Fan yang lebih kuat dari 10 hari yang lalu. Semua ini salahku. Patriark keluarga Long bergumam dengan ekspresi rumit. Jika Xiao Fan kalah karena dia tidak memiliki senjata hebat, maka itu semua salahnya. Namun, jika patriark keluarga Long tahu bahwa belati kirin telah dijual oleh Xiao Fan dengan harga 1.200 batu spiritual demi membeli hadiah ulang tahun Long Anhai, pasti akan lucu untuk mengetahui reaksi apa yang akan dia tunjukkan. Dengan ekspresi serius di wajah Xiao Fan, dia tidak boleh lengah dengan serangan lawannya. Tombak biasanya digunakan untuk menusuk, memotong dan mencongkel. Apalagi jika lawannya menggunakan senjata peringkat rendah di tingkat hitam dan menyerang dengan gerakan yang ganas, maka akan sulit bagi Xiao Fan untuk mendekati Su Yizhou. Jangkauan serangan tombak lebih jauh daripada pedang, jadi Xiao Fan tidak bisa menghadapi Su Yizhou seperti saat dia menghadapi Wang Xuan. "Hahaha, jangan cuma menghindar saja. Kamu pecundang." Melihat Xiao Fan yang hanya melarikan diri, Su Yizhou merasa senang. "Kamu telah menghajar adikku tanpa ampun dan hari ini aku akan membunuhmu." Su Yizhou telah berlatih tombak sejak dia masih kecil. Keterampilan tombaknya diasah hingga sempurna dan dia dapat menggunakannya dengan sangat cepat. Xiao Fan tidak mengatakan apapun dan terus menghindar. Dia mencari kesempatan untuk menyerang Su Yizhou, tapi serangannya diblokir oleh tombaknya. "Sial!" Xiao Fan mengutuk dengan pelan. Bahu kanannya digores oleh tombak panjang itu, tapi sebelum dia dapat menghindar, tombak panjang lawannya jatuh seperti batang besi. Tiba-tiba, Xiao Fan berbalik ke samping dan melangkah mundur. Setelah lebih dari 10 ronda, Xiao Fan benar-benar merasa dirugikan di pertarungan ini. Anggota keluarga Su yang berada di luar arena pun merasa sangat bersemangat karena Xiao Fan telah disudutkan oleh Su Yizhou, mereka sangat puas. Sebaliknya, anggota keluarga Long tampak pucat. Mereka tidak menyangka Xiao Fan akan bertarung tanpa senjata hebat. Long Anhai melirik patriark keluarga Long tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia telah mengusulkan kepadanya untuk meminjamkan senjata tingkat hitam itu kepada Xiao Fan. Beberapa saat kemudian, lebih dari 30 ronde telah berlalu dan Xiao Fan sangat menderita. Tidak ada senjata hebat yang cocok di dalam tas Xiao Fan. Namun tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. "Aku tidak punya pilihan selain melawannya." Xiao Fan bergumam. Dia mundur beberapa ratus meter, menutup matanya dan dengan cepat indera spiritualnya memasuki diagram bintang. Dia mengambil banyak obat spiritual dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Melihat Xiao Fan yang memejamkan matanya, Su Yizhou mencibir. "Xiao Fan, kamu pecundang. Apa kamu takut?" "Kenapa kamu menutup mata? Apa kamu sedang mencari cara untuk melawanku? Biar ku beritahu, seorang pecundang tetaplah pecundang." Begitu Su Yizhou selesai berbicara, dia berlari ke arah Xiao Fan dengan tombak panjang yang ada di dalam genggamannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin Xiao Fan rencanakan, yang terpenting baginya adalah untuk segera mengakhiri pertarungan ini. Namun, tidak hanya dia, semua orang di sana juga tidak tahu kenapa Xiao Fan menutup matanya. Apa mungkin dia sedang mencoba untuk mencari cara? Su Yizhou sungguh cepat, dia akan segera mendekati Xiao Fan.
Kemudian, tombak panjangnya akan menusuk dada Xiaofan dan itu sangat berbahaya. Namun, ketika tombak itu mencapai kurang dari 1 cm dari dada Xiaofan tiba-tiba membuka mata dengan cahaya dingin di matanya. Xiaofan menghindar ke samping dan tombak itu menusuk tulang belika di sebelah kiri. Ketika Su Yizhou melihat bahwa dia berhasil menikam Xiaofan, senyum cerah muncul di sudut bibirnya. Dia ingin menusuk lagi, tapi dia tidak dapat menarik tombaknya lepas dari belikat Xiaofan. Apa? Semua orang di sekitar terkejut dan mata. Dia tidak tahu apa yang akan Xiaofan lakukan. Su Yizhou melihat Xiaofan yang berusaha menahan rasa sakit, sementara tangan kiri yang memegang dadanya berusaha untuk meraih tombak yang menusuk tubuhnya. Lepaskan! Apa yang kamu lakukan? Su Yizhou menjadi sangat panik. Xiaofan tersenyum dingin, seolah membuat darahnya menjadi dingin. Sekarang giliranku untuk menyerang. Para penonton tidak mengerti apa yang Xiaofan maksud. Kemudian, dia mendorong tombaknya dengan keras dan mencondongkan tubuh ke depan untuk membuat tombak naga melingkar menusuk lebih dalam. Dia tidak berhenti hingga dia sampai di depan Su Yizhou. Sial! Sial! Apa yang kamu lakukan? Su Yizhou diliputi kepanikan. Dia mencoba untuk kembali mengambil tombaknya, tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tombak itu sama sekali tidak bergerak. Sambil memegang tombak di tangan kiri dan mengepalkan tinjunya di tangan kanan, Xiaofan mengayunkan tinjunya ke Su Yizhou dengan seluruh kekuatannya. Arg! Dengan kedua tangannya yang memegang tombak naga melingkar, Su Yizhou tidak bisa menahannya. Dia terkena tinju Xiaofan. 1 pukulan, 5 pukulan, 10 pukulan. Su Yizhou mengalami pendarahan hebat. Dia tidak menyangka jika Xiaofan akan menggunakan cara yang begitu kejam untuk menghadapinya. Sementara itu, Su Yizhou menendang Xiaofan dengan kakinya, tapi tampaknya Xiaofan tidak merasakan sakit dan tidak memerdulikannya. Su Yizhou tidak bisa melepaskan tombaknya. Tombak naga melingkar adalah harta paling berharga dari keluarga Su. Tanpa tombak itu, dia tidak yakin untuk dapat mengalahkan pria yang dihadapannya. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Mereka benar-benar tak menduga Xiaofan akan menggunakan metode yang sekejam itu. Jika orang biasa yang memikirkan cara ini, dia pasti memilih untuk tidak menggunakannya. Hanya orang gila yang akan melakukan hal seperti itu. Melihat Su Yizhou yang sudah muntah darah, anggota keluarga Su tidak lagi tersenyum seperti sebelumnya. Semua wajah mereka tertekuk. Anggota keluarga Long juga sama khawatirnya. Ditikam oleh senjata tingkat hitam adalah hal serius. Dengan raut wajah yang serius, kali ini Long Xiaotian sangat mengagumi Xiaofan atas keberaniannya. Dalam sekejap mata, mulut Su Yizhou penuh dengan darah, tapi dia tetap tidak melepaskannya dan terus-menerus mengalirkan kekuatannya ke dalam tombak naga melingkar. Tombak itu adalah senjata hebat peringkat rendah di tingkat hitam. Ketika tombak itu ditikamkan ke tubuh Fan, dia terus-menerus merasakan rasa sakit yang luar biasa. Namun, Xiaofan tiba-tiba mulai tertawa dan dia membuat materai dengan tangan kanannya. Kunci penghancur tenggorokan! Xiaofan menuangkan seluruh kekuatannya ke materai itu dan kemudian menghantamkannya ke leher Su Yizhou. Auranya sangat ganas dan segel itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Su Yizhou terkejut. Dia ingin mundur dan menghindar, tapi tiba-tiba dia memuntahkan darah. Serangan Xiaofan yang barusan tidak berarti apapun. Dia ingin menyakiti Su Yizhou dan kemudian mengambil kesempatan yang terakhir untuk menang. Duar! Dengan suara keras, Su Yizhou memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Bab 40, penilaian baru, kemenangan menantu matri lokal. Semua orang yang ada di sana tak menyangka bahwa Xiaofan akan begitu kejam. Bahkan, setelah ditikam oleh tombak naga melingkar, dia masih bisa menggunakan gerakan yang mematikan. Yizhou! Patriark keluarga Su terkejut dan bergegas masuk ke arena pertarungan. Patriark keluarga Long juga tiba di arena pertarungan dalam sekejap dan berdiri di sisi Xiaofan untuk memeriksa luka-lukanya. Saat ini, Yizhou terus berdarah, pembuluh darah di lehernya meledak, bahkan tulang putih di lehernya bisa terlihat. Dia kehilangan kesadaran dan tidak bernapas. Hanya detak jantung lemah yang menjadi bukti dia masih hidup. Meskipun Xiaofan terluka parah, tetap tidak seberapa bila dibandingkan dengan Su Yizhou. Patriark keluarga Long mengeluarkan tombak naga melingkar yang tertancap di tubuhnya. Dia pun mengerang kesakitan. Dengan ekspresi sedih di wajah Patriark keluarga Long, dia mengeluarkan sebuah obat dan meminumkannya ke Xiaofan. Setelah minum obat, Xiaofan menjadi jauh lebih baik. Meski masih berdarah, tapi tidak separah sebelumnya. Apa? Patriark keluarga Su terkejut. Dia buru-buru memberikan perawatan kepada Su Yizhou. Dia memberikannya obat dan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh Su Yizhou. Hanya dengan cara ini Su Yizhou dapat bertahan. Yizhou adalah seorang jenius dari keluarga Su. Jika dia mati seperti ini, maka ini akan menjadi pukulan berat bagi keluarga Su. Meskipun bukan masalah besar kehilangan Su Yizhou sekarang, bagaimana dalam 10 atau 20 tahun lagi? Keluarga Su akan hancur tanpa Su Yizhou. Xiaofan, kamu benar-benar pria yang kejam. Berani nggak kamu menghajar Su Yizhou dengan begitu kejam? Patriark keluarga Su sangat marah. Dia berdiri dan mengeluarkan aura mengerikan untuk menindas Xiaofan. Xiaofan merasakan aura yang teramat sangat mengerikan, tapi aura itu tiba-tiba menghilang. Patriark keluarga Long berdiri di depan Xiaofan untuk memblokir tekanannya. Su, apa yang kamu lakukan? Pertarungan adalah hal yang biasa. Kami telah melihat pertarungan tadi. Apa Xiaofan salah? Patriark keluarga Long berkata dengan marah. Muridmu lebih rendah dari yang lain. Apakah kamu ingin bertarung untuknya? Patriark keluarga Su terlihat marah. Dia melirik keluarga Su di lantai, kemudian melihat Patriark keluarga Long dan Xiaofan. Mengingat kekuatan Patriark keluarga Long,
hubungan antara Xiao Fan dan Tuan Kiao dari rumah harta karun, dia menahan amarahnya. Berikan tombak itu padaku! Xiao Fan berteriak. Patriark keluarga Long mengangkat tombak yang berlumuran dengan darah Xiao Fan dan melemparkannya ke tangan Patriark keluarga Su. Tanpa basa-basi, Patriark keluarga Su memasukkan tombak naga melingkar ke dalam tas dan tangannya yang satunya lagi membantu Yizhou. Kemudian, pergi bersama semua anggota keluarga Su. Su Yizhou terluka parah. Jika Patriark keluarga Su tidak dapat menemukan cara untuk menyembuhkannya, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Fan akan sangat kejam. Dia bertarung habis-habisan dan tanpa ampun. Apa dia seorang menantu matri lokal? Jika dia memiliki kemampuan seperti itu, kenapa dia menjadi menantu matri lokal keluarga Long? Kenapa dia tidak menjadi menantu matri lokal di keluarga lain? Suasananya sangat sunyi, tapi semua orang terkejut. Sekarang sudah tidak ada ejekan atau hinaan di mata semua orang, tapi hanya kekaguman dan ketakutan yang dalam. Apakah kamu baik-baik saja? Bisakah kamu bertahan? Patriark keluarga Long bertanya. Dia tidak kalah terkejut dari orang lain. Sebaliknya, dia lebih terkejut daripada orang lain. Daging dan darah dari bekas tusukan tombak naga melingkar sudah mengering. Ada bekas luka bakar di sana yang disebabkan oleh kekuatan spiritual Su Yizhou yang mengalir di dalam tombak. Jika itu orang lain, dia pasti sudah kalah, tapi Xiao Fan masih bisa berdiri. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Fan berkata, "Aku baik-baik saja. Kalau kamu tidak dapat melanjutkan kompetisi, kamu tidak perlu memaksakan diri." Saat ini, Patriark keluarga Long telah sepenuhnya mengubah pendapatnya terhadap Xiao Fan. Awalnya, mereka memandang rendah menantu matri lokal yang tidak berguna ini, tapi penilaian mereka berubah ketika Xiao Fan menunjukkan kekuatannya. Sekarang, Xiao Fan memiliki bakat alami. Patriark keluarga Long tidak kalah emosional dari orang lain. Dia bahkan berpikir bahwa akan sangat membanggakan bagi keluarga Long jika di masa depan Xiao Fan menjadi lebih kuat. Saat ini, dia bahkan sedikit menertawai dirinya sendiri. Pada saat itu, dia menghargai bakat Xiao Tian dan ingin mendukung Xiao Tian melalui pernikahan. Dia memuji-muji Xiao Tian agar dapat mengubah situasi keluarga Long. Dia tidak menyangka keluarga Xiao akan memanfaatkannya dan malah mengirim Xiao Fan ke keluarganya. Saat itu, seluruh keluarga Long merasa malu. Tetapi, dia tidak menyangka bahwa yang dianggap pecundang oleh keluarga Xiao adalah bakat yang sebenarnya. "Jangan khawatir. Saya baik-baik saja." Xiao Fan mengangguk. Dia telah meminum eliksir yang sangat banyak untuk melindungi tubuhnya. Untungnya, sekarang dia baik-baik saja. Patriark keluarga Long mengangguk dan melemparkan sebuah tas kepada Xiao Fan. Ekspresi wajahnya berubah ketika dia melihatnya, kemudian wajahnya kembali normal. Patriark keluarga Long tersenyum dan meninggalkan tempat tersebut. Dia juga meminta anggota keluarga Long untuk membalut luka Xiao Fan. Setelah itu, dia berdiri dan pergi kembali ke tempat Murong Fu dan Hang Zixuan berada. Pandangan Hang Zixuan tentang Xiao Fan telah berubah. Tidak ada lagi ejekan atau hinaan, yang tersisa hanyalah perasaan kaget. Tidak setenang sebelumnya, Murong Fu menatap Xiao Fan dengan ekspresi serius di wajahnya. Jika menghadapi orang gila, tentu semua orang akan takut. Ketika Patriark keluarga Murong kembali ke tengah arena, dia melihat ke arah orang-orang yang terkejut, kemudian dia berdeham dan berkata, "Xiao Fan menang. Putaran berikutnya dimulai dalam 2 jam." Bahkan, dia pun ikut terkejut dengan cara bertarung Xiao Fan. Xiao Fan menunjukkan kekejaman yang seharusnya tidak dia tunjukkan di usianya. Jika dia tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi lebih kejam. Patriark keluarga Murong sudah mengambil keputusan. Setelah 2 jam istirahat, Xiao Fan duduk dan mulai pulih. Di sisi lain, Murong Fu dan Hang Zixuan juga sedang memulihkan diri dengan mata tertutup. Lagi pula, mereka berdua juga berkompetisi sebelumnya. Adapun Xiao Fan, dia memasuki diagram bintang dengan indera spiritualnya, kemudian meminum banyak eliksir dan obat spiritual. "Aku tidak menyangka akan terluka parah oleh senjata tingkat hitam," gumam Xiao Fan. Sekarang dia teringat bahwa dia juga berkeringat dingin. Hasilnya akan berbeda jika dia tidak menghindari tombak dan tertusuk di dada atau jika dia tidak meminum obat spiritual dan eliksir sebelumnya. Dia mungkin pingsan karena kurangnya kekuatan fisik. Sekarang, Xiao Fan sudah bisa membedakan khasiat dan efek dasar dari setiap jenis obat spiritual serta eliksir. Lagi pula, setelah bintang ketiga pecah, semua jenis buku kuno ditinggalkan untuknya dan catatannya sangat jelas. Sekarang, cara Xiao Fan makan adalah dengan memakan obat spiritual dan eliksir sebagai pengisi energi. Mulutnya penuh dengan obat-obatan. Nilai ramuan ini sulit diperkirakan di dunia luar. Namun, sangat disayangkan, mereka tidak bisa dibawa ke dunia luar. 2 jam kemudian, Xiao Fan perlahan membuka matanya. Tempat di mana dia ditikam oleh tombak naga melingkar itu sudah baik-baik saja, lukanya telah sembuh. Jubah putihnya berlumuran darah dan sudah dibalut, jadi tidak ada yang bisa melihat kondisi lukanya dengan jelas. Di saat yang sama, Hang Zixuan dan Murong Fu juga membuka mata mereka. 2 jam telah berlalu. Murong Fu, Hang Zixuan dan Xiao Fan, naiklah ke atas panggung. Suara Patriark keluarga Murong terdengar. Mereka bertiga pun berdiri dan berjalan ke depan. Keluarga Murong, keluarga Han dan keluarga Long sangat gugup. Kompetisi ini adalah kompetisi terakhir. Jika mereka menang, mereka akan menguasai tambang batu spiritual selama 3 tahun. Para patriark keluarga Long, keluarga Hang, bahkan patriark dari keluarga lain juga berada dalam suasana hati yang sama. Sementara itu, patriark keluarga Murong cukup tenang karena lawan Murong Fu saat ini, Xiao Fan, sudah terluka parah dan Hang Zixuan bukan ancaman. Sekarang, kompetisi dimulai.